Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anbi Aziz Dayarid, serta ada teman saya Rizky Asimanang Khalid dan Ananda Rizky Dewantoro. Di sini, di video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kami membuat project yang kami namakan project kami adalah Healthy Fish, di mana Healthy Fish sendiri adalah sebuah project yang melihat perkembangan dan juga kesehatan ikan melalui apa? Melalui sensor getaran. Di mana sensor getaran ini akan membaca riak air yang akan disebabkan oleh ikan ketika makan, seperti itu. Dan tentunya ini memerlukan studi literatur lebih lanjut lagi agar apakah proyek kami ini memang ada efektifnya atau tidak, itu perlu untuk dikaji lebih lanjut lagi. Jadi proyek kami ini hanya sebagai usulan saja. Jadi proyek saya ini memang harus memerlukan studi literatur lebih lanjut lagi, harus perlu percobaan lagi dan menganalisa lagi apakah benar jika kita mengidentifikasi eh, getaran riak air dari suatu ikan ataupun udang ataupun pertambakan lainnya, eh, dengan memanfaatkan hal tersebut apakah bisa kita melihat kesehatan dan perkembangan ikannya bagaimana melalui riak air tersebut. Rencananya untuk kami yaitu melihat kesehatan dan perkembangannya ikan yaitu dengan cara memberi pakan ikan, dan ketika memberi pakan ikan akan mengeluarkan riak air. Nah, riak air yang gelombang tersebut lah yang akan dibaca nanti oleh sensor getaran kami dan oleh proyek kami tentunya. Nah, kemudian kita juga memerlukan yang namanya perbandingan. Jadi kita tidak bisa sekali saja untuk melakukan hal tersebut agar kita mengetahui apakah ikannya berkembang atau tidak. Jadi kita memerlukan yang namanya perbandingan, yaitu ketika ikan makan pertama kali, kemudian kita akan melakukan uji coba beberapa hari kemudiannya lagi untuk melihat perkembangan ikan melalui riak air. Apakah riak airnya lebih besar ketimbang riak air yang pertama kali dilakukan uji coba? Jika iya, maka perkembangan ikan akan bisa kita katakan sangat baik, sangat bagus. Nah, apabila misalkan eh, riak air dari untuk data keduanya itu lebih kecil ketimbang yang pertama kali kita uji coba, maka itu bisa dikatakan ikannya berkembangnya kurang efektif atau ada problematika dalam kesehatan ikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bling sama yang lainnya. Jadi kita tinggal langsung coba uji coba saja. Kita permisalkan saja di sini bahwa ada ikan yang sedang makan dan melakukan sebuah getaran riak air seperti ini. Dan jangan lupa untuk kita on kan saja ininya. Aku nggak terlalu nggak terlalu besar ininya, bikin gelombangnya. Namun di sini datanya kebaca, bisa dilihat datanya jadi 2800, yang paling besar 5700. Karena di sini aku tidak terlalu ini ya. Oke. Lalu bagaimana jika kita tidak mengaktifkan ininya? Apakah datanya akan muncul? Ini di posisi off dan bisa kita lihat datanya sama sekali tidak muncul. Lalu ketika kita on kan, datanya muncul kembali. Dan itulah fungsi switch. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa aku jelaskan. Nah, ini bisa dianggap kayak data pertama kali. Data pertama kali ini kita bisa akumulasikan. Kemudian kita lakukan perbandingan dengan data yang kedua nanti. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya mungkin di video atau next time ya. Jadi terima kasih kepada Pak Denny Darlis, kemudian pada asisten praktikum yang sudah membantu, kemudian pada teman saya Rizky Asimanung Khalid dan Ananda Rizky Dewantoro dan semua yang telah membantu proyek saya. Jadi sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang kita gunakan dan hal lainnya. Jadi di sini aku pakai sensor getaran SW420. Ini modul udah berbentuk modul. Jadi kita tinggal pakai pin-pinnya saja. Terus di sini ada ESP32. Di sini aku pakai ESP32 Wirum. Nah, tapi connect di Arduino IDE-nya tuh dia pakai DevKit V1. Terus di sini ada catu dayanya. Di sini aku pakai baterai lithium 3,7 volt. Di sini aku pakai baterai holdernya yang 2. Terus di sini aku pakai adapter juga. Dan di sini aku juga sudah nyiapkan blinknya untuk connect nanti. Nah, di sini aku tinggal ini aja, masukin ke V-in-nya aja. Dan satu laginya ke ground. Dan project aku akan nyala. Nah, terus di sini karena udah nyala, aku udah connect juga ke internet aku di sini. Jadi ini udah connect, tinggal diklik saja. Karena ini statusnya off, jadi belum ada getaran yang muncul. Tapi ketika aku pencet on, maka getarannya muncul. Dan ini sangat sensitif banget, datanya bisa sampai 50.000 gitu. Nah, data maksimalnya 50.000 bisa dilihat. Jadi sebenarnya dia bisa lebih dari 50.000, tapi karena kami pengen pakai batas ya, jadi 50.000 aja kami pikir itu sudah cukup gitu. Dan ini untuk cover sementaranya. Mungkin penjelasan untuk analisa berikutnya akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi untuk sekarang sekian dulu, terima kasih. Untuk mekanismenya kita akan mulai saja. Mungkin kita akan mulai dari codingan terlebih dahulu. Silakan Hizkia Simanungkalit. Saya Rizky Sumanukala. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Untuk codingan sendiri, yang pertama di sini ada beberapa barisan. Di sini untuk menghubungkan CSP tersebut ke billingnya agar data dari ESP dapat terhubung ke billing. Kemudian untuk barisannya di sini, ini untuk mendeklarasikan atau mendefinisi sebuah library yang tujuan library-nya itu untuk membantu dalam proses codingan ini. Kemudian ada pada pesan ini ya dimulai dari karakter out sampai password itu digunakan untuk menghubungkan ESP-nya nanti ke internet yang telah disediakan sesuai dengan SSID dan password yang telah diberikan. Kemudian kita masuk ke proses boolean ini, yang dimana di sini merupakan sebuah pendeklarasian bahwa status awal dari project tersebut mati. Yang dimana kita menggunakan pin V0 untuk sebagai sensor FreeBSD sensor. Kemudian kita masuk ke bagian yang ini, barisan tersebut, bagian ini. Ini codingan tersebut berfungsi untuk mendeklarasikan tombol on off pada ESP. Jadi ketika tombol billing dihidupkan, maka proyek tersebut akan hidup, yang dimana ini merupakan logika untuk tombol tersebut. Ketika switch stage-nya high, maka proses dari proyek tersebut akan hidup atau dimulai. Atau sedangkan else, selain itu ketika tombol dimatikan, maka project akan mati. Kemudian kita masuk pada voice setup. Di sini merupakan prosesnya sekali, yang dimana kita mendeklarasikan ulang untuk billingnya, dan juga kita mendeklarasikan vibration sensornya, yang dimana vibration sensor ini merupakan sebagai input. Kita masuk kepada void loop. Untuk void loop sendiri digunakan agar
kerja dari billing dan ESP tersebut dapat diulang kembali sehingga dapat memberikan data dari sensor secara real time dan detail. Dan untuk long vibration itu sendiri, ini digunakan untuk mendeklarasikan ulang data-data yang terdapat pada vibration sensor pin. Mungkin itu saja untuk penjelasan codingannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam proses penjelasan bagian IoT dari projectnya, yaitu melewati Blink. Pertama, kita bikin device baru yang sudah dibikin, yaitu Fish. Kami namakannya. Setelah itu, kita ke data stream untuk mendapatkan dua virtual pin yang digunakan, yaitu yang pertama Fish dan yang kedua Switch. Virtual pin Fish digunakan untuk mendeteksi getaran di permukaan air untuk dapat mengetahui kondisi atau keaktifan ikan di tambak. Kami menggunakan value-nya di antara jangkauan 0 hingga 50.000 karena sensor getaran yang kami gunakan lumayan sensitif sehingga perlu angka yang besar untuk merepresentasikannya dengan lumayan akurat. Selanjutnya, yang virtual pin kedua yaitu switch. Switch digunakan untuk mematikan atau menghidupkan proyek. Setelah itu kita ke web dashboard, dan di web dashboard kita menggunakan widget chart untuk menampilkan data yang kita dapat dari sensor getaran dan menaruhnya di grafik chart sehingga kita dapat melihat perubahan data gerakan seiring waktu. Selanjutnya, widget yang kami gunakan adalah switch yang terhubung dengan data stream switch untuk mematikan atau menghidupkan proyek. Kita juga dapat memantau data tersebut melalui HP dengan mendownload aplikasi Blink dan meloginkan akunnya sehingga kita tidak perlu melihatnya melalui website dan bisa langsung melihatnya melalui HP. Oke, mungkin cukup segitu aja, Bang Rizky, atau ada tambahan? Untuk bagian Blink mungkin ya segitu saja. Oke, Bang Rizky, makasih ya. Ya udah, Cok, udah selesai aja, mau ngapain lagi, Cok?